apa yang saya geluti gitu ya, dakwah yang saya geluti, kemudian mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari itu dakwah itu sendiri gitu ya, bahwa bukan cuma dengan mulut ya, dengan kata-kata, tapi dengan kebijakan lebih akan terasa banyak manfaatnya. Ada wajah baru di sini. Siapakah Anda? Mengapa posisi Mas Danang digantikan sama Bang Tommy? Di sini ada Bang Tommy ya, Tribuners. Apa kabar Bang? Kabar baik deh. Diam-diam bahaya Bang. Tommy Kriwil ya. Tuh kan, udah Ibu Suryani. Kita kedatangan tamu nih Bang Tom. Iya. Ada Ibu Suryani. Halo Bu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh, seger ya di sini sore-sore Bu. Hujan-hujan ya, minum teh kita. Sambil denger ini tentang Bu Suryani. Ya. Sosok perempuan yang muncul. Katanya lain dengan di ini. Dikiranya gede. Badan kecil ya Bu ya? Iya, badan kecil. Ibu Suryani, kalau dipanggil biasanya Ibu Nani. Bu Nani. Benar biasa. ya Bu ya? Pernah dengar Nani ya. Bu Nani. Iya, kalau orang Sunda biasanya Nani Suryani. Cuma ini nggak dibawa gitu di akte itu nggak dibawa. Oh, sebenarnya nama panjangnya Nani Suryani. Biasanya kalau orang Sunda biasanya kan gitu, ya. Dia pengulangan Bu biasanya. Pengulangan. Oke. Cecep Gorbacep. Iya bener. Nama saya nggak bisa untungnya. Nita Yunita gitu nggak mungkin ya Mbak. Lahir di Cilacap Bu. Ya. Lahir di Cilacap. Jadi asli orang Cilacap. Orang Cilacap. Ngapak ya Bu? Enggak ngapak ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang udah lama maksudnya ke Batam udah lama atau bagaimana Bu? Ke Batam 93. Oh, 27 tahun yang lalu lah. Oh, 27 tahun. Memang aslinya enggak ngapak gitu, jadi enggak bisa. Ikut, maksudnya orang tua memang waktu itu pindah-pindah gitu. Enggak, orang tua memang di situ tinggal. Cuma Ibu merantau. Merantau ke sini. Gitu Bang Tom. Cuma itu ada salah, Apa tuh? Lahir itu 74 bener, tapi di KTP 73 gitu. Nah. Dituain satu. Oh, sebenarnya 73. Jadi semua di ini 73. 73. Oke. Ibu ini sudah mempunyai 4 anak. 4 anak. Ya. Tapi beliau ini aktif banget di mana namanya? Dunia politik, dakwah, ibu rumah tangga juga, Bang Tom. Iya. Ya paket-paket lah gitu. Luar biasa ya. Dan anggota Komisi 3 DPRD Kepri, dan ini periode keberapa Bu? Dulu setengah periode. Maksudnya gimana Bu? Dulu 2004-2009 itu ada PAW. PAW. Pak Ria waktu itu masuk Wakil wali kota. Saya menggantikan. Oke. Menyelesaikan 3 tahun Mbak Nita. Oke. Kalau Ibu kan sekarang bergabung di PKS ya, kalau kita dengar. Iya. Nah, itu Dari dulu ya Bu ya. Dari dulu, dari awal ada PK. Oh, di Batam. Oh, Ya di Indonesia. Oh, di Indonesia dari awal berarti sudah Dari ikut di awal. PKS. Oke. Itu tahun berapa ya Bu? 98. Oke. Datang ke Batam 93, 5 tahun kemudian ikut politik. Dan itu awal mula untuk juga masuk ke dunia politik. Iya. Awal mula. Oke, nanti kita bicarakan mengapa Ibu ini mau masuk ke dunia politik. Tribuners. Ibu 4 anak ini ibu rumah tangga, politisi juga, dakwah juga. Nah, sering banget memberikan kajian-kajian Islami, ya pencerahan untuk ibu-ibu. Memang rutin itu. Dari dulu. Itu dari datang ke Batam, Bu? Enggak, memang dari SMA atau memang udah dari kuliah? Sejak di Batam. Oh, sejak di Batam. Sejak di Batam. Oke. Sejak 93 itu ya, Bu? Sejak 93. Kalau ditanya hobi itu apa, Bu? Hobi apa ya? Orang kan hobinya ada yang masak gitu ya, ada Baca, ada yang berkebun. Baca. Nanti kalau disebut hobi baca kan berarti harus menguasai ya buku-buku ini gitu. Mungkin yang lebih pas dengan saya sih sebenarnya selama ini traveling. Karena bagi saya kalau traveling bikin kita lebih banyak wawasan juga, jadi tahu gitu ya. Kalau gitu. Traveling kan pasti udah kemana-mana nih Bu. Bukan karena Dewan ya, dari dulu juga memang seneng banget ini ya, seneng banget jalan ya. Walaupun mungkin tidak sesering gitu ya. Enggak sering banget ya. Dari semua tempat yang dikunjungin mana yang paling favorit Bu?
Paling favorit. Mana? Kota yang dikunjungin ya? Yang favorit apa, Bu? Sebenarnya saya suka gunung, Mbak. Oh, suka gunung. Karena kalau misalnya laut gitu ya, lebih karena asalnya juga kan dari Gunung. gunung gitu, Ya, jadi benar-benar. adem gitu ya. Nah itu, tapi bukan berarti tidak suka laut, insya Allah suka. Oke. Gitu. Kalau Batam suka, Bu? Mau tidak Kan- mau, Soalnya Batam nggak ada gunung nih. ya kan laut. Oh iya, ya. iya. Anak saya lahir semua di sini. Oh iya. Ketemu jodoh juga di sini. Di berarti? sini. Oh, Di siap. sini. Ketemu Bang Tom. jodoh. Suami sini ya, Bu? Orang sini ya, Bu? Enggak, sama-sama. Dari sana aja. Dari Cilacap. Iya, enggak dari Bandung. Oh, dari Sama-sama perantau. Ketemu di sini. Oke. Kenapa sih Bu Ibu tertarik banget sama dunia politik ini? Ini judulnya juga Tribun ini ya, pakai tanda tanya ya. Tribun. Judulnya Tripod ini. Judulnya Tribun Batam Podcast, Bu. Kita ngobrol, kita kan penasaran nih Iya. sebenarnya saya mencari baca-baca Ibu Suryani ini masih sedikit, maksudnya tidak terlalu Iya. dalam kan yang di Makanya pakai tanda tanda tanya. tanya. Ya. Nah, itu makanya saya penasaran. Benar enggak pokoknya sih? Gitu. benar nggak sih? Enggak sih gitu ya. Jadi kenapa gitu ya tertarik ke dunia politik? Karena bagi saya dengan berpolitik bisa memberikan manfaat yang lebih besar banyak gitu ya kepada masyarakat. Itu saja sih. Gitu. Pada saat Simple aja. Karena itu bagian dari apa yang saya yakini juga selama ini. Itu bahwa sebaik-baik kita yang paling banyak itu. jadi waktu kecil tuh emang udah bercita-cita saya mau jadi politisi gitu. Enggak juga. Enggak juga ya. Perjalanan Mengubah. enggak ada lah, enggak ada. Iya, itu Karena kan dulu parpol juga kan cuma 3 gitu. Jadi masih sedikit lah wawasan tentang itu gitu ya. Jadi di Batam ya, Bu, ya, mulai muncul gitu Di ya. Batam. Ya itu tadi yang saya geluti gitu ya, dakwah yang saya geluti kemudian mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari dakwah itu sendiri gitu ya, bahwa bukan cuma dengan mulut ya, dengan kata-kata, tapi dengan kebijakan lebih akan terasa banyak manfaatnya. Berarti dari dasar-dasar dakwah itu Dakwah tadi dulu ya. ya, Bu, ya. Jadi Ya sebenarnya itulah kalau- yang membentuknya. Iya gitu. benar-benar. Karena baru datang ke Batam nih memang udah terjunnya ke dakwah dulu, Iya, baru ke politik. Iya, betul. Memang PK kan dulu begitu juga. Bagaimana cara Ibu? Maksudnya kan ini Ibu aktif nih, semua dakwah iya, politik iya, punya anak 4. 4, iya. Tuh. 4. Dan Ya, iya kan? Saya aja bingung nih ngebayangin. Mbak Nita udah ada. Belum. Nikah aja belum Ibu nih loh. Saya doakan deh. Saya doakan. Kalau Tommy Amin. Sudah satu, sudah, Bu. ya, sudah satu ya. Tanyain lah tuh kalau gimana. Kok saya ditanyain balik ya? Jadi ya mesti ada lah ininya. Semua itu pasti ada tantangannya ya. Pasti ada ya, mau yang aktif mau yang enggak. Hatta yang hanya di rumah saja itu pasti ada tantangannya. Artinya ya bagaimana mengkomunikasikannya itu yang paling penting. Mengkomunikasikan baik dengan pasangan, baik itu dengan anak. Iya, Bu. Artinya kalau protes pasti ada. Ya, misalnya ditinggal berapa hari itu pasti ada. Oh, sering diprotes juga ya, Bu, ya. Oh iya, terutama mungkin yang kecil ya. Iya, Kalau iya. yang besar kan sudah paham gitu ya. Yang kecil karena kan ya itulah pengennya deket gitu kan. Seorang ibu kan mesti pengennya anak-anak tuh deket. Yang paling kecil umur 9 9 tahun. 9 iya. tahun. Yes. Dan pada saat memang aktif di politik, itu mereka dukung, tetap mendukung kayak gitu, maksudnya kan Mereka pasti ada- paham dengan kondisi. Iya. Ya, seperti itu. ya sesuai Suami kayak gitu. pemahaman mereka Oh, gitu. gitu ya. Kalau suami kan memang di politik Oh. gitu ya, di pengurus DPW juga, pernah ketua DPW, gitu. jadi tahu lah bagaimana ininya dinamikanya. Dinamikanya. Gitu. Udah, makanya paling penting itu tuh dukungan keluarga itu paling penting. Iya, Bagi betul. saya itu. Betul. Gitu. Bener. Nih Bu, kalau kata orang di saat pandemi ini nih, kita bicara soal perempuan nih, karena Ibu Ya. Iya, Bu Suryani iya. ini perempuan kan. Perempuan ya, benar, perempuan. Iya, saya juga sering ngeliatnya kalau saya perempuan. Sama gitu. Bu Suryani gini-gini galak loh. Pada saat pandemi ini kan banyak yang bilang katanya tingkat kekerasan itu Iya. untuk perempuan itu mungkin ya karena sering di rumah sih, maksudnya ya Iya, work iya, from home betul. juga. Jadi
KDRT itu katanya meningkat, Bu. Iya, menurut Gitu. data. Menurut data. Menurut Ibu, bagaimana ini supaya KDRT di ini bisa terminimalisir. Iya. Jadi gini, Bang Tommy, Mbak Nita, saya melihat jadi bukan hanya terhadap perempuan, jadi terhadap anak juga tinggi. Iya, anak juga tinggi. Jadi bukan hanya terhadap perempuan, khusus selama masa pandemi ini penaikannya cukup signifikan. Nah, ini juga menjadi keprihatinan. Kenapa? Karena selama ini kan memang kekerasan terhadap perempuan ada terjadi gitu, dan menaik gitu ya. Kemudian juga terhadap anak. Nah, selama pandemi mungkin kita bisa lihat kondisinya, status ibu-ibu gitu ya, yang udah bosen gitu di rumah, anak-anak juga ngajari. Maksudnya daring, dengan konsep daring itu ibu-ibu tuh sampai merasa ada yang stres dan sebagainya. Otomatis terhadap anak mungkin tadi kekesalan dan sebagainya gitu. Termasuk kekerasan bukan hanya fisik, juga psikis sampai seksual ada ya. Tapi lebih kepada tadi saya garis bawahi, bukan hanya perempuan tapi terhadap anak juga terjadi. Selama pandemi itu naik. Juga terhadap keluarga secara keseluruhan, Mbak. Perceraian kan naik juga ya. Itu kan mungkin sebagai cara analisa yang terlihat kasat mata. Itu karena mungkin seringnya ketemu. Nah, itu maksudnya mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa membuat perempuan ini harus lebih sabar gitu. Kalau dakwah itu tadi ya, Bu, mungkin. Ya bukan hanya perempuan, semua ya, pasangannya laki-laki juga harus lebih sabar, karena kan ini istilahnya lagi musibah masa pandemi gitu ya. Otomatis harus ada saling tenggang rasa dan sebagainya. Walaupun pasti ada masa keluar tanduknya ya. Iya, benar-benar. Tapi itu tadi ketika diikutin ya akan masing-masing mengikuti egonya. Iya. Apalagi kalau ibu-ibu ini yang punya anaknya mungkin udah 5. Sekolah semua daring dari rumah. Daring. Terus berbagai tingkatan. Mungkin ada yang SD, SMP, SMA. 5 anak, 5 ini laptop misalnya. Udah paketnya harus beli gitu ya, dan sebagainya. Handphonenya harus 5 kali ya, Bu ya. Oke. Bu, itu kalau selama masa pandemi itu ada keluhan nggak dari misalnya dari konstituen atau dari masyarakat ke Ibu terkait itu? Banyak, terutama sih lebih yang terdampak secara ekonomi. Lebih secara ekonomi. Kan mungkin dari banyak yang kena PHK. Sementara di satu sisi pas anak-anak mau masuk sekolah gitu. Walaupun daring tapi kan tetap daftar ke sekolah. Nah, kalau swasta kan bayar dan sebagainya. Terutama sih masalah ekonomi yang terdampak. Makanya ada program sembako gitu ya, kayak gitu. Kalau menurut Ibu memang pendidikan dari rumah ini, Ibu gimana menurut Ibu? Maksudnya kan ya itu tadi kalau daring ini. Iya. Iya. Kalau misalnya ada yang dari yang mungkin ekonominya kurang, dia punya anak banyak gitu, dia harus punya beli kuota, harus punya handphone. Nah, menurut Ibu apakah Ibu setuju dengan pendidikan daring ini atau itu atau gimana, Bu? Ya, saya setuju karena lagi masa pandemi gitu ya. Tetap pendidikan itu ya ada tatap muka antara guru dengan, beda kan kalau secara online dengan secara tatap muka itu touch-nya itu beda, tetap beda gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini bagaimana mensiasati dari yang keluarga tidak mampu. Nah, harusnya pemerintah berperan di sini gitu. Karena kan operator ada di bawah kendali pemerintah sebenarnya. Nah, operator bisa memberikan subsidi atau keringanan bagi masyarakat. Itu kan sangat bisa gitu. Menkominfo misalnya langsung mengeluarkan aturan gitu ya untuk memberikan kuota, karena memang sedang masa pandemi dan seluruh dunia gitu, bukan hanya Indonesia. Iya sih, Bu. Banyak banget ibu-ibu di rumah udah pada stres. Iya, makanya harus setidaknya dibawa keluar gitu ya, mencari udara segar, nggak usah jauh-jauh. Apalagi anak-anak tuh yang di depan komputer aja dia biasanya ngobrol gitu sama teman-teman, ini cuma depan ini. Dan paling ininya kalau orang tua tidak memahami, memahami apa yang menjadi tugas anak gitu. Ya kan mungkin dari sisi pendidikan. Kan pendidikan sekarang sama dulu kan beda. Nah itu juga stres sendiri. Gak bisa bantu gitu. Iya, benar.